Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita memperingati Paskah, yaitu yang kita kenal dengan Jumat Agung. Kita mau mengadakan ibadah padang, memperingati betapa luhurnya dan betapa ajaibnya Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kami semuanya. Dia lahir demi misinya untuk menebus dosa kita. Marilah kita menyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus dosa dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia menebus dosa dunia. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan Dia Raja. Dia Raja di atas segala raja. Yesus mati di salib. Itu bukti kemenangan bahwa kita sudah ditebus oleh segala dosa. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus sudah melaksanakan karyanya yang terbesar buat kita semuanya. Misi Tuhan Yesus sudah selesai, tapi kita tetap melanjutkan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mari kita pujikan karya yang terbesar. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya, agar kita bisa melaksanakan apa yang dijadikan misi dan perintah Tuhan Yesus. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harga
dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Marilah ya Tuhan, Kau jadikan kami tanah-tanah yang subur, agar tertanam firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam hari peringatan kematian Tuhan Yesus yang dikenal dengan Jumat Agung, sebagai peringatan untuk mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Dia yang rela mati disalibkan menggantikan kita, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh pengampunan dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mengingat proses pengorbanan Kristus demi keselamatan kita adalah perjalanan penderitaan yang luar biasa. Baik penderitaan lahir atau badani, juga penderitaan batin yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Nah, penderitaannya adalah penderitaan yang termulia. Kenapa? Penderitaannya disertai dengan memberikan teladan buat kita, juga sebagai perwujudan kasih-Nya kepada kita yang sempurna dan mulia itu. Nah, kita mengingat perjalanan penderitaan batin dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, seringkali kita sudah melihat filmnya, hal ini difilmkan juga, kemudian kita bisa belajar dari Alkitab secara langsung. Nah, saya mencatat beberapa hal tentang pergumulan penderitaan Yesus secara batin. Yang pertama adalah pergumulan di Taman Getsemani, di mana Yesus mengalami tekanan yang hebat antara keinginan pribadi dengan melakukan kehendak Bapa. Sehingga kitab Lukas mencatat, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus ditangkap dengan cara diserahkan oleh salah seorang muridnya sendiri. Yesus menerima sebuah pengkhianatan dari muridnya. Bahkan setelah ditangkap pun semua muridnya meninggalkan dia. Betapa hancur hati sang guru melihat tidak satupun muridnya yang loyal, tidak satupun muridnya yang menunjukkan loyalitasnya kepada sang guru. Bahkan cenderung dikatakan melarikan diri. Tetapi ini fakta. Kemudian Yesus mengalami ketidakadilan
Kristus harus rela diserahkan untuk disalibkan, sementara seorang penjahat yang terkenal kejahatannya justru malah dibebaskan. Nah, tentunya sebagai manusia pada saat itu Yesus juga merasakan, oh seperti ini namanya ketidakadilan ya, yang seharusnya dihukum tetapi justru malah dibebaskan, tetapi Yesus malah disesah dan diserahkan. Kemudian mengalami penyiksaan yang mengerikan, yaitu penyesahan Romawi ya, dengan memakai alat yang ada tali, kemudian di ujungnya ada besi-besi yang ketika itu dipukulkan ke tubuh Yesus, dan ketika itu ditarik itu daging ikut. Nah, seperti itu penyesahan yang sangat mengerikan sekali. Kemudian dia diolok, ya, dia dibuli, bahkan diludahi. Sebuah penghinaan yang hebat dia terima pada waktu itu, sampai di atas salib ya. Orang lewat pun menghujat dia. Ahli Taurat mengolok dia, penyamun yang sama-sama disalibkan pun mencela dia. Nah, Yesus diam pada waktu itu bukan berarti dia tidak merasakan apa-apa, ya, tidak merasakan sesuatu yang begitu menyakitkan dan terlalu menghina, terlalu merendahkan ya. Tetapi dia terima semua tanpa dia membela diri. Sebuah teladan yang nyata yang diberikan kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah sebuah keharusan bagi anak-anak Tuhan. Ya, juga teladan tentang pengampunan yang Yesus berikan bagi kita. Ketika dia berdoa supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan dia, orang-orang yang telah menyesah dia, orang-orang yang sudah menyakiti dia. Dia berdoa supaya Bapa di surga mengampuni. Nah, kemudian yang ketika Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, sebuah ungkapan hatinya kepada Bapa di surga, sebuah teladan buat kita untuk selalu dekat dengan Bapa. Berkomunikasilah dengan Bapa, curhat kepada Bapa di surga. Itu lebih baik daripada yang lainnya, dan tentunya ini menjadi teladan buat kita tersendiri Bapak Ibu Saudara. Ketika persoalan datang, ketika hati terasa sakit dan teramat menyakitkan, lebih baik curhat kepada Bapa, dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Walaupun setelah ungkapan hati itu diberikan, toh hukuman itu tidak dilewatkan ya, tetap Yesus mengalaminya sampai kepada kematiannya. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya untuk semuanya itu apa ya? Untuk apa semuanya itu dia derita? Penderitaan yang mulia yang dialami Kristus itu untuk apa? Yang pertama, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Kitab Roma mencatat demikian, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita, dia rela mati disalibkan. Kemudian dia juga tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Betapa dia sangat mengasihi kita. Anugerahnya yang besar, kasih setianya yang terbesar, dan pengorbanan yang terbesar sudah Yesus berikan buat kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus kepada kita. Biar peringatan Jumat Agung ini bukan hanya mengingatkan kepada kita akan peristiwa Via Dolorosa, perjalanan salib Kristus, bukan hanya mengingat saja, tetapi mari kita melihat makna di atas semuanya, makna di balik penyaliban Kristus. Ada kasih yang begitu mulia yang diberikan kepada kita. Penderitaan yang termulia sudah Yesus alami di dalam kehidupannya karena dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan yang terbesar yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh memperoleh pengampunan daripadamu, kami boleh memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab Engkau sudah menggantikan kami yang seharusnya menerima hukuman. Tetapi Tuhan mengampuni kami karena Engkau sudah menggantikan kami Tuhan Yesus. Ganjaran yang seharusnya kami terima sudah ditimpakan kepada Yesus karena Yesus mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan,
Biarlah Bapa kami senantiasa mengingat kasih-Mu, supaya di dalam kehidupan kami bisa mengasihi. Kami bisa memberikan teladan untuk orang-orang di sekitar kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Amin.